Lagu pembuka Puji Syukur 1034 1034. Bersatulah kita semua, 1, 2, 3 ya. Bersatulah kita semua dalam keluarga Allah. Di dalamnya kita bahagia menikmati cinta Tuhan. Kristus junjungan kita, pandu penunjuk arah. Marilah maju dan berjuang, walaupun banyak rintangan. Jangan gentar dan jangan takut, Tuhan tetap besertamu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita diperbolehkan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyerapkannya dalam kehidupan kita. Semoga firman yang akan kita dengarkan bisa menjadi petunjuk untuk kita kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman di kehidupan kita sehari-hari. Maka ingat untuk bersyukur atas berkat Tuhan sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon ampun kepada Tuhan kita. Kita sesali dosa-dosa kita selama ini yang telah kita perbuat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudari sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik dan Maha Penyayang, atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Bapa, pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami. Berkatilah kami dan bukakanlah pintu hati kami agar kami mampu mendekatkan diri kami dan memuji nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alleluia, alleluia, alleluia. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Aku gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi pada domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Untuk kita semua, setelah kita mendengar sabda Tuhan tadi, kita bisa melihat reaksi para murid Yesus terhadap sabda Yesus mengenai roti hidup, mirip dengan reaksi kebanyakan orang-orang Kristiani pada zaman ini terhadap Injil. Kalau kita amati di media YouTube, kebanyakan orang yang meninggalkan kekristenan dengan mengatakan ajaran Kristiani itu tidak masuk akal dan ajaran-ajaran Yesus itu adalah kebohongan dan lain-lain banyak hal ya. Adalah memang benar bahwa untuk beriman akan Yesus orang tidak bisa hanya bermodalkan rasio, kelemahan berpikir atau keterbatasan rasio atau pikiran sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menyatakan sesuatu sebagai salah ataupun benar. Sebab beriman itu berarti kita masuk kawasan ilahi, dan rasio itu kita terlalu kecil dibanding dengan misteri Allah yang kita masuki. Kelompok murid yang meninggalkan Yesus berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Sebaliknya, Petrus berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Menjadi murid Yesus adalah karunia ilahi. Menjadi murid Yesus bukanlah ambisi ataupun ego pribadi. Seorang murid Yesus yang merasa bahwa sabda Yesus tidak searah dengan kepentingannya, lalu meninggalkan Yesus, adalah tipe seorang yang beriman yang menjadikan dirinya sebagai kriteria utama dan bukan Allah. Kepoongan rahasia adalah aral bagi beriman yang sejati, lebih daripada sekedar memikirkan Allah. Kekristenan menawarkan dan memanggil semua orang untuk mengalami Allah. Ya Bapa, semoga semakin banyak orang mengalami Engkau dalam persatuan dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai pernyataan iman atas sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, semoga hubungan antar suku bangsa serta negara dapat terjalin dengan baik sehingga tercipta perdamaian di dunia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi gereja, semoga gereja hadir dan berkembang di dalam diri kami secara pribadi, dan semoga Bapak Paus Fransiskus senantiasa Engkau berkati sehingga dapat memimpin kami dengan bijaksana. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sekolah Smak and Samosir, semoga sekolah kami terus berkembang dan terus menghasilkan para murid yang kompeten dalam bidang rohani serta bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kami semua. Ajarilah kami ya Bapa, supaya kami ingin terus belajar di dalam hal-hal positif serta peduli terhadap saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Bagai batra dua ya, bagai batra tak berhaluan, terombang ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Namun kini jiwaku damai, setelah ku temukan Yesus gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, gambaran hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namamu, Allah Bapa di surga, selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu atas anugerah dan berkat yang kau berikan sepanjang ibadah sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan ini menjadi pedoman bagi kita semua pada masa yang akan datang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 1031 1031. Cinta kasih Tuhan, dua ya. Cinta kasih Tuhan, dasar persatuan kita. Marilah kawan kita satukan dalam keluarga Allah. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasihnya dalam karya dan karsa.